supaya ini pos pendataan mungkin dibangun nggak berantakan. 11 tahun 2021. Pak Yaman sebagai ketua investigasi POJK. Apakah di POJK terus ada apa nggak pelanggarannya? Gimana malamnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Ketua ya, dan Pak Sekjen juga ya. Ketemu lagi sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel DPCA Sentulia PNI Kabupaten Garut, yang mana di malam hari ini kebetulan malam Sabtu ya Pak ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai mungkin salah satu permasalahan. Jadi hari ini saya langsung ngobrol secara ringan di sesi kedua kita malam hari ini. Ketua, kebetulan hari ini saya mau mengklarifikasi tentang acara audiensi, yang mana acara audiensi tersebut ternyata mendapat penolakan gitu, dari pihak PDAM terkait mungkin permasalahan tentang COVID atau coronavirus ya, yang sedang terjadi di Republik kita ini. Jadi bagaimana itu untuk ketua sendiri tanggapannya bila mana acara atau kegiatan audiensi ini yang sudah mungkin dipersiapkan secara matang ternyata tidak sesuai dengan harapan? Untuk membahas beberapa kegiatan yang berada di beberapa yang Kabupaten Garut. Untuk kemarin penolakan itu sebetulnya bisa dimasukkan kategori tidak rasional juga, karena kita itu sudah di level 1 lah, posisi Garut sudah di level 1. Cuman kita malu juga menjaga prokes juga. Sebetulnya kita mau mengklarifikasi hal-hal yang terjadi pada PDAM, bukan PDAM tapi kita berikan oknumnya pihak ketiga yang selalu memprovokasi pihak masyarakat atau warga-warga yang tidak tahu menau memprovokasi itu. Makanya kami melayangkan surat itu untuk klarifikasi ya, seperti itu. Jadi klarifikasi ya. Betul. Agar di dalam PDAM itu tidak ada oknum itu lagi, karena kita itu diatur dengan undang-undang dong. Ya, kalau memprovokasi itu kan diatur undang-undang nomor pasal 28. Ya, gitu. Kita itu ingin ada pembenarannya. Apakah betul, apakah tidak, kita ingin klarifikasi. Itu hasil investigasi ini kan menjelaskan terhadap saya bahwa ada oknum PDAM memprovokasi terhadap warga atau masyarakat. Nah, itulah yang kami tidak inginkan itu. Lantas agar bisa kita dapat titik temu, jangan sampai bahwa di BUMD ini tercoreng-coreng oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi tetap akan mengupayakan audiensi kedua. Kita akan upayakan agar tahu terang benderang untuk masyarakat atau publik. Mungkin lah Bupati juga mendengar bahwa di suatu BUMD ini ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang notabene mungkin yang di PDAM Pak, betul. Notabene mungkin di PDAM banyak hal yang harus disampaikan terhadap sekda sendiri atau bupatinya. Untuk rancangan ke PDAM nantilah setelah ke sekda ya. Berarti padat juga ya jadwal audiensi ini ya. Lumayan juga lah. Itu bagaimana cara mengatur atau menyiapkan anggotanya? Otomatis kan harus dihadirkan sesuai dengan estimasi masa yang tercantum di surat undangan itu ya. Kalau untuk anggota kita siang maupun malam siap untuk tujuan. Siap, selalu on time berarti ya. Selalu on time. Kalau anggota kita.
Jadi untuk pemakluman kemarin yang diterima dari pihak PDAM kan diadakan audiensi yang kedua setelah selesai audiensi di Sekda ya. Lumayan padat ya untuk acara kegiatan di Mudah-mudahan itu di sekda juga tidak ada penolakan juga atau pemakluman kan begitu, biar terserap itu aspirasi dari lembaga kita mewakili masyarakatnya kan begitu. Berarti untuk di Sekda ini kelanjutan dari yang minggu kemarin mungkin Pak. Karena begini, kita itu di sisi lain akan menyerap aspirasi masyarakat terhadap kesehatan. Ini di Garut ini terutama di bidang kesehatan. Jadi rasa khawatir kita kalau misalkan kita tidak respon untuk membenahi ini, lalu siapa lagi? Lalu kapan? Tidak akan menyalahkan. Untuk siapapun tidak menyalahkan, tapi untuk membenahi dari sekarang untuk ke depan. Jadi jangan sampai terjadi lagi kesalahan yang di belakang dipakai untuk ke depan. Itu permasalahannya. Maka kita Jadi kalau tidak hari ini kapan lagi berarti ya? Itulah kapan lagi kita kan gitu. Lantas seandainya bila mana sudah ada penolakan dari pihak contoh lah PDAM gitu ya yang sekarang lagi kita hadapin, adakah cara untuk memediasikan atau mungkin memberi pemakluman seperti apa? Nah, bagaimana itu Pak? Simpel aja. Kalau misalkan birokrasi lain tidak kedapatan, atau kenapa? Pure aja, tidak ada masalah dengan lembaga kami. Kalau misalkan kedapatan hasil investigasi atau hasil observasi kita, ya apa boleh buat, kita audensikan. Tapi itu membenahi, bukan menyalahkan. Kita pantau sebagai lembaga kontrol sosial. Kegiatan audiensi itu di minggu depan itu udah jelas mungkin tadi disampaikan untuk ke Sekda lalu ke PDAM. Ketua observasi ini sudah mendapatkan data-data secara valid untuk birokrasi-birokrasi yang lain ya. Ada beberapa dinas atau pemangku kebijakan yang lebih tinggi dari dinas tersebut. Kalau betul-betul ada penyelewengannya atau penyimpangannya kan begitu, kita hadirkan, atau misalkan inspektorat atau yang lainnya kan begitu. Jadi istilahnya seluruh birokrasi yang ada di Kabupaten Garut ini dipantau oleh pihak ketua observasi atau tim lainnya ya. Jadi mungkin bisa dikategorikan hati-hati dengan alasan PDAM ya. Yang sudah dilaksanakan itu seperti apa Pak? Ya. Untuk masalah pengalihan potensi di lembaga penjara PN, sebenarnya ini untuk kepentingan penjara PN juga mengedepankan potensi-potensi sumber daya manusianya atau anggotanya juga yang ada berdiri pada kaki sendirinya gitu untuk khusus penjara PN ini. Maka dari itu saya sendiri tugas tersebut jadi dijalankan, dilaksanakan. Salah satu contohnya mungkin yang kemarin sudah saya kebetulan saya ini kan selain di penjara PN aktif juga di wisata pendakian Gunung Cikuray, dan saya juga melihat Pak Ketua, bahkan saya tidak membaca Pak Ketua yang sering aktif di sosmed gitu ya. Karena dengan kesibukan saya sendiri itu secara langsung aja ke saya. Dalam kolom komentar kami ada beberapa masyarakat boleh pihak debt collector merampas kendaraan atau mengambil. Berani untuk memberikan aduan terhadap POJK. Berani mengadukan ya. Berani mengadukan itu pasti kita akan terrealisasi. Karena kami kalau misalkan menanyakan terhadap kami tidak mempunyai kebijakan. Karena kami itu sebagai lembaga swadaya masyarakat memediasikan antara dua belah pihak. Jangan sampai ada one prestasi kan gitu. Betul lah gitu. Lantas di situ Pak di POJK nomor 11 di PP POJK banyak kan gitu. Oh iya di PP nomor 11 tahun 2021 berarti ya. 2021 itu dari 2020 itu PP nomor 11 sudah keluar. Cuman pelaksanaannya, kebijakannya dari kebijakan Arif dari finance tersendiri ada nggak untuk debiturnya? Kan gitu, balik lagi atas instruksi dari pihak lainnya kan gitu. Lalu runutlah ke POJK. Apakah di POJK tersebut ada apa nggak pelanggarannya?
untuk pelayanan. Kalau misalkan kita berani untuk mengadukan, Ya. pastilah ada solusinya. Kalau lembaga kami itu secara sistematis untuk memediasikan antara debitur dan kreditur. Fase apa di fase berapa nanti kita bahas. Gitu untuk mendalikannya. Kan gitu. Di undang-undang fidusia itu kan jelas di 42 lah. Itu jelas. Berarti tergantung sama pihak debiturnya ya, apakah mungkin mereka berani mengadukan permasalahan. Alhamdulillah hasil wawancara kita dengan jajaran kepengurusan ketua Wasekjen dan ketua observasi Pak Yaman